semuanya, selamat datang nih di obrolan random kita. Sebelumnya aku kenalin diri aku dulu ya. Kenalin, nama aku Sarafina, tapi biasa dipanggil Bule. Dan aku si Bontot. Dan gue Virsya, si anak sulung yang hidupnya penuh dengan tanggung jawab dan sedikit drama, Le. Kalau misalnya gue itu kan Bontot ya, gue tuh bisa dikenal, itu gue jadi anak yang manja dan yang sedikit kelingi rewel ya. Dan sekarang ini topik kita ini akan bahas yang relate banget nih. Entah ini relate di kalian juga atau gimana nih. Jadi hari ini kita mau bahas topik apa, Le? Jadi kita mau bahas topik si bungsu dan versus si sulung. Kayaknya banyak yang relate deh. Iya gak sih? Jadi siapin kuping dan hati kalian ya, karena ini obrolan bakalan ngena banget di kalian. Dan sebelumnya buat masuk ke topik ini gue bakal jelasin dulu ya. Gue ini tuh anak bungsu dari 2 saudara. Gue punya kakak perempuan yang perbedaan umurnya tuh cukup jauh lah 5 tahun. Tapi perbedaan gue sama kakak gue ini tuh nggak ada batasan gitu loh. Gue sama kakak gue tuh beneran deket banget. Kita sesekali tuh hangout, kita cerita tentang cinta, ya jam-jam ABG lah. Tapi kalau gimana sih Fir sebagai anak sulung? Gue sama banget, Le, sama lu. Perbedaan umur gue juga jauh banget, Le. Gue 8 tahun sama adik gue. Gue juga udah bersaudara, gue punya adik cowok. Beda 8 tahun, Le, sama. Lu punya adik cowok, berarti lu sebagai panutan dan apalagi cowok ya. Jadi lu nggak, ibaratnya lu tuh jadi harus sebagai apa ya, jadi pandangan yang bagus lah. Karena adik lu tuh cowok. Ya sama sih, jadi dia penuh dengan tanggung jawab tuh. Gue sebagai kakak, beda banget ya, Le. Gimana sih kalau si bungsu tuh? Kalau gue si bungsu, tapi nggak enak juga sih Fir. Karena si bungsu, gue tuh entah kenapa jadi bahan suruhan di keluarga gue. Dan si bungsu ini ibaratnya jadi penjaga rumah. Karena bokap gue kerja, ini kakak gue tuh kerja, dan gue tuh harus berdua sama nyokap. Sedangkan kalau misalnya gue diajak hangout sama teman-teman gue ngerasa nggak aman gitu ninggalin orang tua di rumah. Kalau sendiri kayaknya beda deh sama gue. Gue sebagai kakak sih jujur kayak lu yang lu bilang tadi, sering banget disuruh-suruh segala macem. Gue juga sering banget nyuruh sama ya ternyata. Gue sering banget nyuruh adik gue, walaupun kayak adik kan suka kalau disuruh tuh pasti ada imbalannya nggak sih, Le? Lu sebagai si bungsu relate gak sih harus ada imbalannya? Bener banget. Ya kan? Terus habis itu gue juga sama adik gue nggak terlalu akur, Le. Gue kayak sering banget berantem. Entah dari masa kecil kita saling ledek-ledekan. Mungkin lu juga relate kan, ledek-ledekan sama kakak, berantem. Bener, apalagi lu cowok dan perbedaannya sangat jauh banget. Iya, dan bahasanya tuh kayak cowok tuh pasti beda banget, dari mulai permainan, game, gitu-gitu, sama pembahasan itu beda jauh banget, Le. Bener. Tapi lu setuju gak sih Fir, nggak deket-deketnya lu sama saudara lu, lu ngerasa ibaratnya gini, jangan nyakitin adik atau kakak gue selain gue. Karena itu bener banget. Iya kan? Ya. Karena sesebel-sebelnya kita sama saudara kita sendiri, gue ngerasa nggak tega kalau misalnya kakak gue itu kayak disenggol ibaratnya. Udah maksudnya biar gue aja gini lah. Walaupun kita kayak sering ngata-ngatain adik kita nih, segala macam ngatain kakak kita. Kayak cukup kita aja nggak sih, Le? Bener. Dan lu ada gak sih momen, lu kan maksudnya kan beda kan jauh ya. Lu ada gak sih momen dimana lu tuh kayak standar gitu loh, kayak stunder, lu mau nyampein sayang ke dia, tapi lu nggak mau ngungkapin secara full, kayak nggak mau terlihat. Gitu, iya. Jujur kalau kita berdua tuh dia sih yang lebih gengsi. Gue tuh sering banget nyiumin dia secara tiba-tiba gitu loh, dia lagi ngapain aja kayak tiba-tiba gue cium, tapi dia yang kayak nggak mau kayak gitu. Jadi dia yang gengsi sih. Kalau gue nggak gengsi karena sebagai kakak gitu. Kalau di gua, stunder itu tuh kakak gua. Gue tuh nggak menutupi kemungkinan kalau misalnya gue tuh menunjukkan hal sayang gue tuh ke kakak gua. Tapi kakak gue itu dia tuh stunder banget sama gua, Fir. Even kalau misalnya dia beliin gue makanan atau apa, dia tuh nggak mau nawarin secara langsung. Kayak tiba-tiba tuh ada, abis itu kalau mau curhat itu harus dipancing dulu. Tapi kalau misalnya lu mungkin namanya juga masih bocil ya. Iya.
Jadi ya udah apa-apa tuh gue yang selalu mulai duluan karena dia juga masih kecil banget dia belum ngerti apa-apa. Jadi kayak gue yang harus ngajarin segala macem, dan pikiran gue sih, gue sebagai kakak gue kayak nggak pengen gue ngerasain sebagai kakak tuh kayak gue nggak pengen adik gue tuh keulang lagi di jalan yang kayak gue, ngerti nggak maksud gue? ibaratnya lu udah pernah lah ngerasain yang enggak ininya. Iya tahu. Karena gimana ya, kalau misalnya kita mana mau sih saudara dekat kita mau ini, tapi lu pernah gak sih Fir ngerasa nyokap bokap lu pilih kasih ke saudara lu? Jujur kalau gue pribadi sih gue ngerasa adik gue lah yang ngerasain kayak gitu, karena gue jujur sebagai anak pertama gue berbeda gitu loh, gue lebih ke dimanjain segala macam karena gue perempuan mungkin ya, itu kesalahan orang tua gue. Jadi apa tuh kalau misalkan adik gue kan cowok, pandangan orang tua mungkin harus kuat segala macam kayak gitu. Padahal nggak harus, karena Jadi cowok juga bisa nangis lah. Adik gue, jadi gue nggak relate sih, gue nggak ngerasain. Jadi gue yang sebenarnya ngerasain perbedaan itu karena kasihan sama adik gue. Kalau lu? Kalau gue ngerasa relate karena posisi gue pilih kasih itu ibaratnya kayak gini, kayak apa ya, lebih ke was-was. Jadi itu meskipun umur gue udah mau nginjek 20 tahun, nyokap bokap gue tuh ngerasa kayak apa ya, gue tuh masih kayak bocah terus gitu loh Fir. Even kalau misalnya nggak tahu distrik banget, tapi selalu di was-was lah, kayak nggak begitu yakin. Padahal gue juga udah gede gitu loh, dan ngerasa pilih kasihnya itu sebenarnya banyak hal ya, tapi gue ngerasa kayak adalah suatu momen yang kayak ini kakak gue misalnya ngeledekin gue misalnya dengan, lu pernah gak sih main tangan gitu ke Adela, ya kan? Nah pas banget kita lagi kelepasan, dia kelepasan main tangan ke gue, dia nggak dimarahin, tapi sedangkan gue kelepasan pasti gue tuh bakal dihabis-habisin. Mungkin gue nggak tahu ya penonton juga relate apa enggak. Nah itu juga sebagai pembelajaran ya dari point of view lu, gue jadi ngeliatnya oh adik gue ngerasa kayak gini ya. Benar karena bungsu, katanya si bungsu itu harapan terakhir dan si sulung harapan pertama. Ya. Harapan terakhir ya Le, harapan satu-satunya. Benar. Dan lu ngerasa nggak sih Le, dengan harapan-harapan itu lu jadi kayak ngerasa lu banyak tekanan gitu Le? Iya lagi ya, karena sebenarnya gue tuh masih belum tahu lah jalannya gimana ya. Maksudnya gue kan harapan terakhir ya, dan gue tuh masih jauh banget. Gue tuh sangat berbeda. Gue akuin kakak gue itu lebih hebat, dan otomatis gue sebagai harapan terakhir ya nggak harus meninggi, tapi setidaknya sama lah sama kakak gue yang ibaratnya dia tuh bisa by the way ya, kakak gue tuh kan sempat menjadi generasi sandwich ya, dan gue kayak berutang banyak banget lah, jadi gue minimal banget tidak setara sama dia yang buat ini bantu lah keluarga. Kalau kakak lu tuh kayak nuntun gitu nggak sih, lu harus kayak gini, karena gue sebagai kakak gue pengen banget nih nuntun adik gue, kalau bisa adik gue jadi ini kayak gitu Le, biar masa depannya tuh ada jalannya. Kalau misalnya nuntun tuh ada Fir, tapi kakak gue tuh balik lagi ke gue sendiri, karena kita tahu kan kemampuan itu kan gak harus dituntun, maksudnya kita kan juga bisa ngukur kan. Jadi kakak gue kayak memperkenalkan, abis itu nanti gue yang giniin. Kalau misalnya lu kan sebagai kakak ya, otomatis lu mau nyari arahan itu tuh ke siapa sih? Ke bonyok kah? Ke bokap nyokap lu? Ke teman-teman lu atau gimana? Jujur itu lah struggle-nya. Gue sebagai anak pertama nih, gue nggak tahu nih arahnya mau kemana, mau nanya siapa. Gue jujur selama ini gue jalanin ke arah masa depan gue tuh sendirian. Gue harus kayak gini, gue nyoba hal baru itu sendirian atas kemauan gue, karena gue nggak ada yang nuntun. Sebagai anak pertama jadi bingung nuntun ke siapa, kayak gitu lah. Udah gak gadip ya pembicaraan kita ya hari ini ya. Ada yang relate gak sih guys, kayak sebagai anak pertama tuh bingung banget masa depan mau jalannya tuh mau kemana, karena bingung kalian
harapan satu-satunya, anak pertama, bingung cerita ke siapa. Sedangkan gue juga punya adik yang gapnya tuh jauh banget, 8 tahun, yang which is dia masih SD, baru mau masuk SMP dan belum ngerti. Maksudnya belum ngerti masa depannya, masih yang punya masih kayak kita cita-cita masih jadi dokter, masih jadi polisi. Dan kita aja udah mikir ya, Le, mau jadi dokter, mau jadi polisi, ujung-ujungnya kita sebagai masih mahasiswa yang ini, tapi nggak apa-apa sih, maksudnya kayak sebenarnya jangan terlalu nge-make surein aja, asalkan kita juga ngasih arahnya baik. Jadi emang persepsi orang yang katanya bilang si sulung enak, si bungsu enak, ternyata enggak, guys. Padahal sebenarnya enggak, guys. Semua tuh masing-masing tuh ada kekurangan dan ada kelebihannya dan ada struggle-nya. Jadi kalian tuh nggak bisa ngeliat si bungsu nih, enak punya kakak, ada yang ngarahin segala macem. Terus gue sebagai anak sulung, pandangan orang tuh kebanyakan kayak enak nggak punya kakak, nggak ada yang ngatur-ngatur, jadi jalannya sendiri gitu. Tinggal nyuruh adek, lu mau apa tinggal nyuruh. Tata enggak, guys, karena ibaratnya gini, kalau misalnya lu jadi bungsu, lu itu struggle-nya tuh pasti ada aja. Karena nggak semua anak bungsu itu tuh manja, nggak semua anak bungsu itu tuh harus minta tolong. Bahkan malah tuh anak bungsu itu tuh harus kuat, guys. Kayak misalnya kakak lu misalnya udah capek nih, kakak lu misalnya berbeda udah jauh, kakak lu udah capek kerja, kakak lu abis ketemu sama orang di kerjaannya segala macam capek, lu mau minta tolong mungkin kan kita ada rasa gak enak ya, karena kita juga nggak mau ngebebanin kakak kita ini gimana. Jadi kita mau nggak mau ini si bungsu ini harus mencari solusi segala macam sendiri, dan begitu pun si sulung. Dan si sulung misalnya kita kayak lu merasa capek gak sih, misalnya kayak orang rumah itu kan nggak tahu ya, lu tuh di luar gimana, struggle lu apa aja yang nggak harusnya orang tua tahu, tapi lu tuh harus jaga kayak sikap, jaga mood lu di depan orang rumah karena lu nggak mau kelepasan. Itu kakak gue juga lagi pusing. Dan gue akhirnya untuk menahan untuk tidak cerita dulu ke kakak gue, tapi gue alihnya itu ke cowok gue, ke sahabat gue, ke lu atau ke teman-teman gue, itu gue bisa alihin. Karena kalau misalnya gue sendiri pendem, itu jadi tuh nggak bagus gitu loh. Akhirnya kan stres kan. Dan ya udah, yang penting mah apa ya, guys, kalian tuh jangan terlalu masalah tuh jangan terlalu pendem sendiri. Atau kalian kalau misalkan takut ganggu orang kayak gitu, kalian bisa dengan journaling, guys. Kalian tulisin apa pikiran kalian, apa yang lagi kalian rasain, emosi kalian bisa dengan journaling. Itu cukup membantu sih buat gua. Bener ya lagi, karena nggak semua orang juga kan ada juga orang yang nggak mau cerita kan. Itu bisa diarahin ke buku diary. Apa sih zaman sekarang katanya buku diary nggak zaman? Enggak kan masih kata gue. Atau enggak? Membantu kok, guys. Iya. Buat kalian. Atau enggak private Twitter, ya kan? Private Twitter Gen Z, ya kan? Ya kan? Dan juga buat kalian deh, buat si bungsu sama si sulung, kalian harus kuat-kuat deh karena kalian sebagai harapan keluarga yang nggak ada harapan terakhir atau harapan satu-satunya. Iya, kalian tuh semua tuh harapan yang dibangga-banggakan dengan keluarga kalian. Kalian nggak perlu ngerasa worry atau gimana, nggak usah ngerasa kepikiran karena semua punya porsinya masing-masing, guys. Nggak perlu takut ketinggalan karena juga semuanya punya timing ya, Le. Ya lagi bener. Di luar banyak yang ibadah gini, kita kan cewek, di luar banyak yang cantik, di luar banyak yang lebih sukses, di luar banyak yang lebih keren, tapi lu jangan fokusin ke mereka, udah fokusin ke diri lu sendiri aja. Jangan anggap mereka itu kayak aduh gue pengen banget, udah jadi lu upgrade diri lo aja gitu. Jadi intinya harus bersyukur aja, guys. Iya. Semua dari podcast ini kayak punya kekurangan dan kelebihan masing-masing yang kayak pandangan orang tuh nggak selamanya kayak gitu. Benar. Baik lagi ya, karena tadi kan juga kita kan obrolan random yang tadinya awalnya bahas si bungsu dan si sulung dan sekarang jadi curhat dan ini namanya juga obrolan random ya, guys ya. Jadi guys, yang tadinya kita bicara tentang si bungsu versus si sulung jadi melebar dan bahkan kayak lebih ke curhat deh Fir ini.
Jadi guys, intinya mau lo anak pertama atau anak terakhir, masing-masing punya cerita dan tantangan sendiri. Gimana pinter-pinternya lo aja deh, bersyukur. Dan intinya lo tuh harus jadi diri lo sendiri dan saling mengerti lah satu sama lain, dan baik di keluarga dan pertemanan maupun kehidupan di lain. Jadi guys, yang tadinya kita mau ngobrolin si bungsu versus si sulung, kok lama-lama jadi melebar ya, jadi curhat-curhat gitu. Curhat sama, tapi kayak relate gak sih di mereka? Kayak sebagian Siapa ada tahu bisa kali ya. relate ya guys. Jadi intinya mau lo anak pertama atau anak terakhir, masing-masing itu punya porsinya sendiri-sendiri guys. Pinter-pinter lo bersyukur aja deh intinya. Dan yang penting lo tuh harus tetap jadi diri lo sendiri dan saling ngerti peran, entah itu ke saudara lo, ke keluarga lo, pertemanan, dan kehidupan lo. Jadi kita udahin aja ya kali ya podcast kali ini. Siapa tahu dari podcast kali ini bisa relate di keadaan kalian. Kalau misalnya kalian juga ada cerita yang menarik, yang relate, kalian juga boleh banget untuk komen di bawah sini ya guys. Thank you for watching guys. Jangan bosan-bosan ya dengerin podcast kita selanjutnya. Dan jangan lupa Untuk like, comment, dan and subscribe.